Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik, kita akan memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kami dapat beribadah kembali untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, Amin. Shalom adik-adik. Pasukan Kristus siap. Yes. Mari kita bernyanyi Yesus jalan kebenaran.
Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu Layaklah Segala Bangsa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kembali Tuhan di hadapan Tuhan. Kami mau menaikkan setiap topik doa kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami Tuhan, memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan, bangsa yang kami cintai. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan keamanan Tuhan, kedamaian atas bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati pemerintahan yang ada Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan Yesus memberkati beserta para wakilnya dan seluruh jajarannya Tuhan, hingga bahkan ke RT RW. Tuhan Yesus yang memberkati mereka semuanya, biar mereka boleh Tuhan berikan kesehatan yang baik, boleh bekerja dengan baik Tuhan, memimpin negara kami Tuhan untuk lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Opa Niko beserta para wakilnya, Opa Gede beserta para wakilnya. Engkau yang memberkati para hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan sempurna atas mereka. Kesehatannya Tuhan Yesus memberkati, bahkan istri, anak cucu, dimanapun berada, semuanya dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang berkati para hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang berikan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin gereja kami Tuhan, membawa anak-anak Tuhan lebih dekat lagi mengenal akan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat kota kami Pekanbaru. Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Engkau memberkati cuacanya, tanahnya, udaranya. Tuhan Yesus memberkati. Engkau yang memberikan kedamaian, keamanan buat kota kami. Engkau jauhkan dari segala orang-orang jahat Tuhan, yang ingin membuat kekacauan, keributan atas kota kami. Biar kami boleh tinggal di tempat ini dengan aman, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami Tuhan. Papa, Mama, Opa, Oma, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus yang jagai dan lindungi. Pekerjaan mereka Tuhan Yesus yang memberkati. Apapun yang mereka lakukan dan usahakan, Tuhan Yesus yang menjadikannya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak guru sekolah minggu, khususnya Geri 12. Tuhan Yesus yang memberkati mereka. Apapun yang menjadi aktivitas, pekerjaan, Tuhan Yesus yang memberkati semuanya. Bahkan pelayanan, Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan Yesus yang selalu jagai dan lindungi mereka Tuhan. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Bahkan yang akhir-akhir ini Tuhan, hari-hari ini cuaca sedang tidak baik. Engkau yang menjaga mereka Tuhan. Kesehatan mereka semuanya baik Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang menjagai, yang lindungi Tuhan. Jauhkan dari segala orang-orang jahat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi kaki Tuhan yang akan menyampaikannya. Biar pengurapan daripada Tuhan boleh mengalir atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Tuhan Yesus sangat baik dan selalu baik bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul dikagumi. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Lukas 18 ayat 9 sampai 14.
Semua duduk yang manis dan tebak siapa yang kakak maksud ini. Clue-nya adalah dia orang Indonesia. Pernah jadi tukang kayu. Berarti bukan Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus bukan orang Indonesia, ya kan? Terus pernah menjadi wali kota Solo, Jawa Tengah. Dan masih sampai hari ini dia adalah orang nomor 1 di Indonesia. Plat mobilnya tertulis RI1. Siapakah dia? Siapa ya? Jreng jreng jreng. Dia adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Semua adik-adik pasti kenal dengan Pak Jokowi, panggilan Presiden Indonesia ini. Adik-adik perlu tahu, Bapak ini terkenal dan dikagumi oleh orang banyak. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri pun banyak. Menurut adik-adik, setelah jadi terkenal dan dikagumi oleh banyak orang, Bapak ini tetap rendah hati atau jadi sombong ya? Tetap rendah hati, Kak. Bapak Jokowi dari orang biasa bekerja sebagai tukang kayu seperti Tuhan Yesus. Kemudian jadi pengusaha perabot rumah tangga. Kemudian jadi wali kota Solo, Jawa Tengah. Terus kemudian jadi gubernur DKI Jakarta. Dan sekarang jadi Presiden Indonesia yang ke-7. Bapak Jokowi tetap rendah hati. Sekalipun sudah terkenal oleh banyak orang dan menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Nah, ini contoh yang baik. Sudah terkenal dan dikagumi tapi tidak menjadi sombong. Tapi setahu kakak, biasanya orang yang ingin dikagumi oleh orang banyak pasti akhirnya jadi sombong. Ingin dikagumi dan jadinya sombong. Seperti kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus berikut ini. Inilah orangnya. Ia adalah seorang bapak yang merasa dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Siapakah dia? Ia adalah orang Farisi. Waktu di gereja yang dulu disebut Bait Allah, orang Farisi ini berdoanya begini. Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok. Aku bukan orang lalim atau kejam. Aku bukan pezina dan bukan juga sama seperti pemungut cukai atau pemungut pajak ini. Berarti yang sedang berdoa selain orang Farisi itu ada pemungut cukai atau pemungut pajak juga. Adik-adik ingat, pemungut cukai tidak disukai oleh orang banyak. Karena mereka suka mengambil lebih uang orang lain dengan memperkaya dirinya sendiri dengan cara yang salah. Ingat kisah Lewi atau Matius yang dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus.
Nah, mari kita dengar lagi doa orang Farisi ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10/10 atau perpuluhan dari segala penghasilanku. Demikian doa orang Farisi itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, memang harus diakui bahwa apa yang telah dilakukan oleh orang Farisi itu adalah baik. Bukan perampok, bukan orang lalim, atau orang kejam, bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai yang mengambil uang orang lain. Suka berpuasa, suka memberi perpuluhan. Tapi ada tapinya adik-adik. Tapi sombongnya itu loh. Sombongnya itu loh adik-adik. Ia ingin dikagumi manusia dengan berdoa seperti itu. Kakak ulangi lagi. Ia ingin dikagumi manusia dengan berdoa seperti itu. Seakan-akan ia berkata, saya orang yang paling suci di seluruh tempat ini. Saya orang yang paling baik di tempat ini. Saya orang yang paling jempol di tempat ini. Seperti contoh kesombongan berikut ini. Saya orang yang paling kaya di tempat ini. Saya orang yang mewarnai paling bagus di tempat ini. Saya orang yang paling tinggi di antara teman-teman yang lain. Saya orang yang paling pintar nyanyi di tempat ini. Apalagi contohnya, saya orang yang punya mainan yang paling banyak daripada teman-teman yang lain. Terus saya orang yang paling jago main musik di tempat ini. Apalagi saya orang yang paling banyak uangnya daripada teman-teman yang lain. Intinya selalu berkata saya paling hebat dari yang lain. Waduh. Orang Farisi ini ingin dikagumi manusia. Dan yang lebih lagi, ia ingin Tuhan tahu, mengerti, dan akhirnya kagum karena perbuatan dia. Kakak ulangi lagi. Orang Farisi ini ingin dikagumi manusia. Dan yang lebih lagi, ia ingin Tuhan tahu, mengerti, dan akhirnya kagum karena perbuatan dia. Wah, sombong sekali Bapak ini ya. Lalu adik-adik, lihat Bapak yang berikut ini. Ini adalah Bapak pemungut cukai atau pemungut pajak. Bapak pemungut cukai ini berdoa juga. Tapi berbeda dengan orang Farisi tadi. Bapak pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Tetapi ia memukul-mukul dadanya dan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Pemungut cukai ini sadar siapa dirinya. Dia tahu dia orang yang berdosa. Adik-adik jadi tahu kan perbedaan doa mereka berdua? Sekarang bagaimana komentar Tuhan Yesus tentang kedua bapak itu? Tuhan Yesus berkata, orang ini maksudnya bapak pemungut cukai pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Bapak pemungut cukai berdoa dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi bagaimana dengan orang Farisi? Tetapi orang yang ini, yaitu orang Farisi, tidak diberkati Tuhan. Mengapa demikian, Kak? Karena doa orang Farisi ini ditolak oleh Tuhan Yesus.
Karena apa adik-adik? Karena ia berdoa supaya ia dikagumi. Sedangkan apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Kakak ulangi lagi. Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Dikagumi manusia adalah sama seperti menjadi idola manusia. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, idola adalah orang atau tokoh yang dijadikan pujaan. Banyak orang sekarang ini berlomba-lomba untuk menjadi idola. Baik dalam perlombaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mereka ingin dikagumi oleh manusia. Kakak ulangi lagi, mereka ingin dikagumi oleh manusia. Tetapi bagaimana dengan firman Tuhan? Mari kita perhatikan ayat hafalan kita hari ini. Lukas 16 ayat 15. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Yuk kita ulangi yuk sampai 3 kali. Pasti semua bisa ya. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Yuk kita ulangi lagi. Lukas 16 ayat 15. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Adik-adik yang disayang Tuhan Yesus, apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar supaya kita semua, kakak dan adik-adik semua menjadi orang yang tetap rendah hati. Yuk katakan bersama kakak, rendah hati. Contohnya kak? Contohnya kalau kita diberi kepandaian, kekayaan, keberhasilan, semua adalah dari Tuhan Yesus. Jangan menjadi sombong. Tuhan tidak suka. Harus tetap rendah hati. Ingat adik-adik. Adik-adik juga perlu tahu. Idola bahasa Inggrisnya adalah idol. Yang artinya berhala. Idola dipuja-puja, bahkan disembah oleh banyak orang. Maksud kakak idol tadi. Dipuja-puja bahkan disembah oleh banyak orang. Bisa berupa tokoh atau orang terkenal. Bisa juga benda atau patung. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Bagi kakak-kakak pelayan anak seperti kakak, pelayan Tuhan dimanapun, apakah kita termasuk seseorang yang mau jadi idola? Dan pertanyaan berikutnya adalah, siapakah yang telah menjadi idola kita akhir-akhir ini? Apakah hamba Tuhan yang khotbahnya luar biasa? Apakah artis terkenal? Apakah pemain film terkenal? Apakah superhero? Idola kita adalah tetap Tuhan Yesus. Mari kita ambil keputusan dan sikap yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Semua yang ada sampai hari ini adalah anugerah pemberian dari Tuhan atas kita semua. Belajar berterima kasih. Belajar bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tetaplah rendah hati, tidak sombong. Jadilah berkat buat banyak orang. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Minta Tuhan tolong kita semua untuk melakukan firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Jika di antara anak-anak-Mu, di antara kami Tuhan, kami masih mengidolakan manusia. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami. Sekarang kami tahu Tuhan,
bahwa satu-satunya yang harus kami idolakan adalah manusia, adalah Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Tidak ada satupun manusia Tuhan yang pantas menerimanya. Hanya Engkau Tuhan Yesus, satu-satunya yang menjadi idola kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus, satu-satunya yang menjadi panutan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau tetap rendah hati Tuhan, sama seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan hidup kami hari demi hari Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi anak-anaknya Tuhan. Menjadi terang, menjadi berkat buat orang lain dimanapun kami berada. Terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan, memberikan kami kekuatan, menyanggupkan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan menjadi berkat buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.